Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andrew Buntu. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas ya bagaimana cara untuk investasi Bitcoin di aplikasi Indodax teman-teman. Nah, jadi barangkali di antara kalian ada yang sudah niat ya ingin investasi Bitcoin di Indodax tapi terhalang, masih bingung gitu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, kalian sedang menonton video yang tepat teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya akun di Indodax mungkin atau belum punya aplikasi Indodaxnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan diarahkan langsung ke Google Play Store atau App Store. Nanti tinggal di download aja daftar akun Indodaxnya. Kemudian jangan lupa, ini penting banget teman-teman, lakukan verifikasi KYC ya. Verifikasi KYC itu nanti kalian akan diminta untuk mengirimkan foto selfie, mengirimkan identitas, dan udah selesai. Paling 5 menit teman-teman, karena kalau tidak verifikasi KYC nanti kalian tidak bisa pakai aplikasinya untuk beli, untuk deposit ataupun untuk withdraw ya. Jadi cuma bisa lihat-lihat menu doang teman-teman. Jadi sayang ya kalau tidak KYC. Kalau memang udah niat ingin investasi, lebih baik langsung KYC teman-teman. Dan selanjutnya di sini nanti katakanlah kalian sudah KYC ya, lalu sudah masuk ke aplikasi Indodaxnya. Nanti kalian mungkin akan melihat tampilan aplikasi Indodax kalian seperti ini nih. Ini versi simpelnya ya. Ini namanya Indodax versi Lite teman-teman. Kita langsung masuk aja ke Indodax Pro. Ini supaya kalian lebih familiar ke depannya, karena exchange lain juga menggunakan tampilan yang lebih kompleks seperti ini teman-teman. Lalu di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah deposit ya, sejumlah rupiah. Saya sarankan untuk depositnya itu yang ringan-ringan dulu teman-teman, yang kecil-kecil dulu ya. Misalnya 10.000 atau 11.000 nggak apa-apa, segitu dulu untuk testing aja, untuk beli-beli dalam jumlah kecil aja teman-teman. Jangan langsung yang beberapa puluh juta gitu ya. Untuk tes aja dulu, oh ternyata cara belinya begini, lalu nanti kita akan coba jual lagi teman-teman, dan nanti kita akan coba hold gitu ya. Jadi lebih baik pakai angka kecil dulu saran saya kalau kalian memang belum pernah sama sekali menggunakan Indodax teman-teman. Cara untuk depositnya, di halaman home ini kan ada tombol store teman-teman, yang ini nih, yang warna biru nih di pojok kiri atas. Ini kita klik ya, dan selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada beberapa metode. Ada virtual account seperti BCA, Permata, Mandiri, dan BRI, atau kalau kalian menggunakan bank lain, kalian bisa klik yang bank lainnya teman-teman. Berikutnya ada bank transfer untuk BCA. Ini berbeda dengan virtual account ya. Ini tuh bukan VA teman-teman, tapi BCA yang atas nama si Indodax teman-teman, dan ini bebas fee ya, beda dengan yang virtual account. Ini ada fee-nya teman-teman. Lalu ada juga e-wallet ya. Barangkali di antara kalian ada yang lebih sering menggunakan e-wallet. Nah, ini kalian bisa pakai salah satu yang ada di sini nih. Ada Shopee Pay, Dana, OVO, dan GoPay. Atau mungkin e-wallet kalian itu tidak ada di sini daftarnya, kalian bisa pakai Kris teman-teman. Sebagai contoh, saya akan pakai virtual account BCA ya. Jadi tinggal diklik, dan di sini akan langsung ditampilkan nih nomor virtual accountnya. Ini kita salin aja seperti ini. Lalu silahkan dibuka aplikasi mobile banking kalian teman-teman. Berikutnya setelah disalin alamat nomor virtual accountnya, kalian bisa buka teman-teman aplikasi mobile banking yang kalian gunakan. Lalu tinggal ditempelkan ya. Nanti pastikan nama virtual account di aplikasi mobile banking kalian tuh sama dengan yang ada di sini nih, supaya cocok ya. Jadi kalau sudah, silahkan ditransfer teman-teman. Kalian ingin deposit berapa, bebas. Ini minimumnya kecil banget ya, mulai dari 10.000 seperti yang tadi saya bilang, maksimalnya adalah 50 miliar teman-teman. Dan ini ada potongan ya, 3.330 kalau kalian menggunakan metode virtual account BCA. Jadi saran saya nanti kalian depositnya kalau bisa sih 15 ribuan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada sisa 12 ribuan mungkin ya, atau 11 ribu sekian. Nanti kalau sudah dikirim, kalian bisa pantau di sini nih. Nanti akan ada notifikasi di sini, kalian bisa klik dan nanti akan ada notifikasinya berbunyi bahwa deposit telah masuk gitu ya. Dan nanti akan ada di sini juga nih estimasi nilai aset. Untuk mengecek detailnya, kalian bisa masuk ke tab wallet di pojok kanan bawah. Lalu akan ada rupiah sejumlah dengan yang tadi kalian depositkan teman-teman. Nah, rupiah inilah yang bisa kita gunakan untuk membeli Bitcoin di Indodax ya. Kalau sudah berhasil, sudah muncul di sini rupiahnya, kita bisa langsung beli teman-teman, beli Bitcoinnya ya. Caranya kita masuk ke market di sini nih. Setelah itu kita klik BTC/IDR yang ini nih teman-teman. Kita klik, lalu akan ada tampilan seperti ini. Ini grafik harga Bitcoinnya naik turunnya teman-teman.
Lalu di bawahnya ini ada dua tombol utama ya, ada tombol beli dan tombol jual. Kita klik yang beli teman-teman, karena kita ingin beli ya. Lalu kalian akan melihat tampilan seperti ini. Ini saya jelaskan sedikit-sedikit aja teman-teman supaya kalian paham juga. Yang di atas ini namanya adalah order book jual teman-teman. Lalu yang di bawahnya ini yang hijau, ini namanya order book beli. Lalu yang di tengah-tengah ini namanya harga market, harga saat ini ya. Jadi saat ini harga Bitcoin di Indodax adalah 1.139.782.000 rupiah teman-teman. Kita fokus di sebelah kiri ya. Ini kan ada beberapa pilihan nih. Ada limit order, market order, dan stop limit order. Supaya kalian gak bingung, kita fokus di dua ini aja teman-teman, limit order dan market order ya. Bedanya apa limit order dengan market order? Jadi kalau kita beli Bitcoin menggunakan limit order teman-teman, ini kalian bisa lihat nih, ada kolom harganya dan kolom harganya ini bisa kita ubah ya. Artinya kita bisa beli Bitcoin di harga yang kita inginkan. Saat ini kan harga Bitcoin, harga marketnya 1,1 miliar ya. Tapi kalau kita pilih limit order teman-teman, kita bisa tentukan misalnya di harga yang lebih rendah ya, di 1 miliar pas lah katakan. Jadi kita bisa beli di harga segitu. Lalu kita masukkan IDR-nya di sini. Dan di sini kalian bisa perhatikan juga nih ada tombol 25%, kemudian 50%, 75% sampai 100%. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya ini adalah total rupiah yang akan kita gunakan untuk membeli Bitcoin teman-teman. Kalau kita klik 25%, artinya seperempat rupiah yang kita miliki itu akan dimasukkan di sini nih. Lalu untuk 50% artinya setengahnya, 75% artinya 3/4-nya, dan kalau 100% artinya semuanya teman-teman. Jadi fungsi dari tombol persentase itu ya. Atau kalau kalian ingin beli di jumlah yang spesifik ya tinggal diketik aja di kolom ini nih, di total IDR ya. Misalnya 50.000. Nah, kalian tinggal masukkan aja segini. Tapi ada kekurangannya teman-teman kalau kita menggunakan limit order ya. Jadi karena limit order itu kita bisa masukkan sendiri harganya, kita harus tunggu sampai si Bitcoin ini harga marketnya menyentuh ke harga yang kita tentukan. Saya akan coba contohkan ya. Di sini sebagai contoh saya ingin beli Bitcoin dengan nominal 50.000 dengan harga 1 miliar pas. Ketika saya klik beli, Bitcoinnya tidak akan langsung muncul di akun Indodax saya teman. Ketika saya klik tombol beli seperti ini, Bitcoinnya tidak akan langsung masuk ke akun Indodax saya. Itu pembeliannya belum berhasil teman-teman, belum dieksekusi ya. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya open order ya, artinya order atau pembelian atau penjualan yang masih terbuka, yang masih mengantri teman-teman. Nah ini nih open order yang barusan saya lakukan ya. Saya beli di harga 1 miliar pas, jumlah ordernya 0, sekian-sekian Bitcoin. Order terisi 0 BTC, artinya belum ada yang masuk gitu, belum ada yang terbeli ya. Jadi kelebihan dari limit order itu pertama kita bisa tentukan di harga sendiri, di harga yang ada di bawah harga pasar. Tapi kekurangannya adalah akan mengantri teman-teman, jadi tidak akan langsung dieksekusi saat itu juga ya. Jadi kita harus nunggu teman-teman. Pertanyaannya, gimana kalau harga Bitcoinnya justru makin naik bang, justru makin menjauh dari harga yang kita tentukan? Ya itu resiko lainnya teman-teman. Jadi order kita tidak akan dieksekusi kalau memang harganya makin menjauh ya, makin naik gitu. Kalian bisa klik batalkan untuk membatalkan order ini ya. Nah kalau kalian tidak mau menggunakan limit order seperti itu, kalian bisa pakai market order. Dan ketika kita ubah menjadi market order, ini dia akan langsung berubah tampilannya ini. Tidak ada kolom untuk memasukkan harga ya. Kenapa? Karena market order itu kita beli Bitcoin di harga saat ini teman-teman. Jadi akan menggunakan harga saat itu dan akan dibeli saat itu. Jadi instan teman-teman. Di sini kita cuma bisa masukkan total IDR-nya, misalnya 50.000 ya seperti tadi. Dan di sini tuh ini adalah total Bitcoin yang akan kita dapatkan ya, perkiraan teman-teman. Dan ketika kita klik beli BTC seperti ini, pembelian berhasil. Kita sudah berhasil membeli Bitcoin. Jadi kalau market itu bisa dibilang instan ya saat itu juga teman-teman. Kelebihannya itu. Kekurangannya kalau di Indodax itu teman-teman, kita membayar biaya trading ya 0, sekian ya, kecil sih. Nanti kalian bisa klik wallet. Lalu kalau belum muncul Bitcoinnya, kita refresh saja seperti ini dan selesai. Kalian bisa lihat
Sekarang jumlah rupiah saya berkurang ya. Tadi kan 160 sekian. Sekarang tinggal 116.000. Karena yang 50 ribunya itu barusan saya belikan menjadi Bitcoin ya. Dan ini Bitcoin saya sudah muncul. Saya sekarang punya 0,00004 sekian-sekian Bitcoin teman-teman. Dan tadi kalau kalian ikuti juga seperti yang saya lakukan, maka sekarang seharusnya sudah muncul di wallet ya, di akun Indodax kalian teman-teman. Dan kalau sudah muncul Bitcoinnya, selamat, kalian sudah berhasil membeli Bitcoin pertama kalian teman-teman. Jadi dengan ini kita sudah berhasil ya. Dan berikutnya saya akan coba tunjukkan ke kalian ya bagaimana cara untuk menjual kembali Bitcoin yang kalian miliki. Barangkali di antara kalian nanti setelah seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau mungkin kalian hold dalam jangka waktu yang cukup lama, beberapa tahun mungkin ya, kalian lihat harga Bitcoin itu naik teman-teman. Lalu di sini kalian bisa lihat nih, ini kan di bawah jumlah Bitcoinnya ada 50.000 IDR ya. Ini adalah perkiraan nilai Bitcoin ini saat ini teman-teman. Tentunya yang IDR ini akan naik turun ya, sesuai dengan harga Bitcoin juga naik turun teman-teman. Nanti ketika harga Bitcoin naik, perkiraan nilai rupiahnya juga akan naik teman-teman. Kalau Bitcoin sedang naik, saya yakin kalian ingin jual ya. Dan saya akan coba tunjukkan juga bagaimana cara untuk menjualnya. Caranya, buka aja aplikasi Indodax ya teman-teman, lalu kalian masuk ke tab wallet di pojok kanan bawah, lalu kalian klik Bitcoinnya, dan selanjutnya kalian klik market teman-teman yang ini nih. Selanjutnya setelah diklik market, kita pilih BTC/IDR, dan kita akan melihat tampilan yang sama seperti sebelumnya saat ingin membeli. Bedanya di sini kita klik tombol jual teman-teman yang warna merah. Dan sama seperti tadi, cara kerja dari market dan limit order juga seperti itu ya. Supaya cepat, di sini saya akan coba gunakan market order teman-teman. Berikutnya saya akan jual semua Bitcoin yang saya miliki 100%. Lalu kita klik jual BTC. Penjualan berhasil. Dan ketika kita masuk ke tab wallet, kita cek dan kita refresh. Selesai teman-teman. Bitcoin saya sudah nol ya, artinya tidak ada lagi karena tadi saya jual semuanya. Dan rupiah saya kembali bertambah teman-teman, karena ditambah dengan hasil penjualan Bitcoin barusan ya. Dan selesai teman-teman, kita sudah berhasil membeli dan menjual Bitcoin dengan menggunakan aplikasi Indodax ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu teman-teman, membeli dan menjual Bitcoin di aplikasi Indodax ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar video ini. Atau kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa kunjungi andrewbuntu.com teman-teman. Di sana ada banyak sekali artikel seputar Bitcoin, kripto, Indodax, dan exchange lainnya. Baca-baca aja di sana, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan lagi di video ini ya.